Medi, ayahnya Rahayu, membangunkan Rahayu untuk menunaikan sholat subuh. Rahayu pun langsung bergegas mengambil air wudhu yang berada di luar rumahnya. Saat dalam berwudhu, sepintas Ayu melihat seperti ada kesekelebatan yang melintas. Saat itu Ayu tidak terlalu mempedulikannya. Dia pun melanjutkan berwudhu, lalu menunaikan ibadah sholat subuhnya. Saat dalam menunaikan sholat subuh, terlihat ada seseorang dengan menggunakan topeng hitam sudah ada di dalam rumah mereka. Tak lama kemudian terdengar ada suara gaduh diiringi dengan seperti suara orang kesakitan. Takut terjadi sesuatu, Ayu sedikit mempercepat sholatnya, lalu bergegas menghampiri dan betapa terkejutnya melihat sudah ada dua orang memakai topeng hitam mengarahkan pisau ke leher ayahnya. Salah satu mereka mencoba untuk menghadang Rahayu. Di depan mata kepalanya sendiri, Ayu melihat kengerian terjadi kepada ayahnya. Rahayu sempat terlepas dan melawan. Dia juga menggigit pipi orang tersebut. Namun Ayu hanya seorang wanita, tak bisa menghindari serangan sajam dari mereka. Ayu yang terluka dan kepalanya terbentur sudah tidak bisa lagi untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah ketika melihat ayahnya dipenggal hingga kepalanya pun terputus. Beredar berita surat kabar koran pada tahun 1998 terjadi pembantaian kepada dukun yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal dengan berpakaian ninja, dan salah satu korbannya adalah Sumedi, ayah Rahayu. 2 tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama Nuning, yaitu ibunya dan adiknya, kembali pulang ke kampung halaman, yaitu di daerah Jetis, tepatnya di sebuah pasar tradisional. Nuning dan Rahayu mendapatkan sebuah ruko warisan dari Sumedi, yang kini ruko tersebut menjadi tempat tinggal mereka. Walaupun Rahayu diwarisi beberapa ruko, namun mereka tidak mempunyai modal untuk membuka usaha lainnya. Untuk sekedar bertahan hidup, Rahayu bekerja menjadi penjaga toko busana miliknya Ibu sedangkan Bu Nuning, ibunya, berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana sudah tahu tentang cerita keluarga Rahayu, keluarga seorang dukun dengan tragedi mengerikan yang menimpa kepada Sumedi. Kebetulan toko busana itu menjadi laris manis. Setelah Rahayu bekerja di sana, prasangka buruk pun mulai terdengar dan ditunjukkan kepada Ayu. Riri, wanita penjaga toko sebelah, dan memfitnah kalau Ayu menggunakan penglaris sehingga dagangannya laris manis. Tapi untunglah Ayu tidak memperdulikannya apa yang orang lain katakan kepada dirinya. Tak lama datang Ratman, seorang kuli panggul yang mengantarkan pesanan Ibu Endah. Dari sanalah Ratman mulai ada perasaan suka ketika dia melihat Rahayu. Sesudah Rahayu pulang menjaga toko, di rumah ternyata sudah ada tamu, yaitu Pade Sentot. Kedatangan Pade hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja. Tanpa entah kenapa, Rahayu terlihat tidak terlalu senang dengan kedatangan Pade. Rahayu malah cenderung lebih mengabaikan keberadaan Pade. Diketahui kalau Pade Sentot ini adalah kakak dari ayahnya Nuning. Berhubung ayah Nuning juga sudah tiada, Pade Sentotlah yang kini dituakan. Dia juga menawarkan kepada Nuning dan Rahayu untuk tinggal di rumah Pade. Namun Nuning menolak. Nuning lebih mengikuti keinginan Rahayu untuk tinggal di sini karena hanya anak-anaklah yang Nuning miliki. Walaupun ternyata Rahayu ini sebenarnya bukanlah anak kandung dari Nuning. Tapi Nuning sudah menganggap Rahayu seperti anak darah daging dia sendiri. Selain daripada itu, kedatangan Pade ke sini hanya ingin menyampaikan amanat dari Sumedi untuk menjual ruko ini. Niat baik sebenarnya dengan Nuning pindah dari sini itu karena menghindari rasa fitnah warga sekitar. Karena keluarga Nuning kalau dilihat di area ruko ini sangat aneh, seperti ruko-ruko yang sudah lama tak pernah ditempati dan jarang ditemukan. Tak jauh dari sana, Rahayu mendatangi ruko rumah kediaman Mbah Surwo, bermaksud ingin memberikan makanan untuk Simbah. Namun rumahnya yang terlihat tampak sepi. Tak sengaja Rahayu melihat ada sebuah tongkat ular yang tersimpan di lemari. Tongkat itu menarik perhatian Ayu, dan saat Rahayu mencoba untuk melihatnya lebih dekat, seketika Rahayu diperlihatkan kepada kejadian di masa lalunya, di mana saat ibu aslinya meninggal dunia, dan di saat itu Ayu bersembunyi di dalam lemari sembari ia memegang tongkat ular
ular itu. Tak lama Mbah Surwo pun datang lalu berkata kalau tongkat itu pemberian dari mendiang ayahnya Rahayu. Semedi meminta Simbah untuk menjaganya karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga tongkat keramat. Mbah Surwo mengalihkan pembicaraan. Dia tahu kedatangan Pak Desentot dengan tujuan yang akan menjual ruko peninggalan Semedi. Dari Simbah ia juga tahu kalau mendiang ayahnya mempunyai rumah lain yang kini rumah tersebut sudah diwakafkan menjadi sebuah musola, dan musola itu berada di tepat belakang pasar. Di malam itu juga Rahayu mendatangi musolahnya sembari dia akan menunaikan sholat maghrib. Pada malam itu kebetulan terlihat di sana juga ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Pria itu awalnya membaca bacaan sholat dengan sir atau suara kecil. Namun setelah ada yang menepuk dari belakang, dia membacanya dengan suara yang agak keras karena dia pikir mungkin ada makmum yang akan ikut sholat berjamaah. Namun yang membuat dia cukup terkejut, tidak ada yang mengamini bacaan Al-Fatihah dia. Tak lama kemudian gangguan mulai terjadi ketika lampu musola yang tiba-tiba padam, lalu terdengar suara seperti banyak makmum yang ikut sholat. Dengan hati dan pikiran yang tidak tenang, dia terus melanjutkan sholatnya sampai dengan selesai. Dan saat dia menoleh ke arah belakang, ternyata dia hanya sendirian. Rahayu terkejut ketika pria itu berlari terbirit-birit keluar dari musola. Rahayu tak tahu kalau orang itu ketakutan karena mendapati gangguan dari jin. Rahayu yang akan menunaikan sholat di dalam musola, walaupun pada saat itu auranya memang agak terasa berbeda. Rahayu kembali menghidupkan lampu, lalu memulai sholatnya. Begitupun itu terjadi kepada Rahayu, di mana terdengar ada suara yang mengikuti ucapan Rahayu, dan terlihat kini sudah banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Walaupun Rahayu sudah sangat ketakutan, namun dia berusaha untuk tetap menyelesaikan sholatnya. Dan tiba-tiba jin yang tadi mengganggu kini menampakkan dirinya di depan Rahayu. Sesaat kita diperlihatkan kepada Rahayu saat dia masih kecil di tempat yang sama sebelum rumahnya menjadi musola. Dulu rumah Rahayu dijadikan tempat praktek oleh ayahnya untuk mengobati para pasien yang ingin berobat kepada Semedi. Dalam setiap ritual pengobatan yang dilakukan oleh Semedi, Semedi selalu meminta bantuan kepada jin. Bisa dikatakan pengobatan yang dilakukan Semedi adalah pengobatan dengan jalur hitam. Rahayu yang sudah tak tahan lagi dengan ucapan Riri yang sudah terlewat batas. Tiba-tiba Rahayu kerasukan dan langsung menyerang Riri. Untung saja Ratman datang dan dia berhasil menyadarkan kembali Rahayu. Walaupun Ratman hanya seorang kuli panggul, namun dia dibekali oleh ilmu agama yang cukup. Gangguan yang terjadi di musola itu ternyata sudah banyak orang yang mengalaminya. Bahkan ibunya menanyakan kepada Rahayu soal adanya gangguan tersebut. Tapi Rahayu tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya hanya berkata kepada Rahayu, jikalau gangguan itu datang kembali, ibunya menyarankan untuk Rahayu membacakan tawaun dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Keesokan harinya, Rahayu kembali menunaikan sholat di musola itu kembali. Tak peduli siang ataupun malam, gangguan jin selalu datang. Rahayu mengikuti pesan ibunya untuk membaca tawaun dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Namun penampakan itu malah semakin jelas ada di hadapan Rahayu. Bahkan kini Rahayu dikelilingi jin yang menyertai dirinya. Setiap gangguan yang datang selalu memperhatikan kepada masa lalu apa yang dulu terjadi di rumah ini. Sejak dari kecil, Ayu sudah terbiasa berteman dan bermain dengan para jin. Sampai suatu ketika, Ayu mulai kerasukan hingga tak sadarkan diri. Ternyata kemampuan Semedi yang bisa berkomunikasi dan mengendalikan para jin itu juga menurun kepada Rahayu. Rahayu mempunyai kemampuan seperti ayahnya. Bahkan, kemampuan Rahayu melebihi kemampuan yang dimiliki oleh Semedi. Saat itu, kerasukan Ayu sudah tidak bisa lagi terkendali. Semedi meminta bantuan kepada Pak Desentot untuk meruqyah Rahayu. Rahayu itu disembuhkan asal satu syarat, yaitu Semedi harus melepaskan kemampuan yang ada di dalam dirinya dan dia harus kembali bersih, tidak lagi bersekutu dengan para jin. Pembicaraan antara Rahayu dengan ibunya, ketidaksukaan Rahayu kepada Pak Desentot dilatar belakangi karena Rahayu menganggap Pak Desentot ingin menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Nining pun tak menduga bisa-bisanya Rahayu berpikiran seperti itu. Setiap kegelisahan yang dialami Rahayu, dia selalu berpikiran positif.
dan selalu mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Rahayu kembali ke musola untuk menunaikan kewajiban. Kebetulan di sana ada Ratman yang telah selesai menunaikan sholat. Semakin Rahayu mencoba untuk khusyuk, semakin kuat gangguan itu menghampiri dirinya. Tapi untunglah lagi-lagi Ratman masih berada di sana, dan Rahayu tersadar kembali sudah berada di tempatnya Mbah Surwo. Simbah berkata dengan Ayu, dengan membacakan tawaun dan meludah 3 kali ke kiri, justru itu menjadi kontra, di mana Ayu mengundang para jin untuk datang. Sementara dia sendiri juga malah yang mengusir para jin itu. Rahayu tidak menyadari akan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Adu mulut terjadi kembali dan kini ibunya Riri yang menuduh Nuning menggunakan ajian penglaris. Keributan terjadi hingga ibu Riri malah menumpahkan dagangan Nuning. Rahayu yang melihat dari kejauhan di luar kendalinya ada seekor ular dan menyerang kepada Bu Riri. Bu Riri merasakan sakit luar biasa dan terlihat tiba-tiba di kaki Bu Riri mengeluarkan bisul. Tak hanya sampai di situ saja, pada malam harinya ular itu datang kembali menghampiri Bu Riri. Ular tersebut melilit lehernya hingga Bu Riri pun tewas pada malam itu. Tentu saja apa yang terjadi kepada Bu Riri membuat gempar warga. Warga pun menjadi curiga dan menuduh kalau itu kiriman santet yang dilakukan keluarga Nuning. Mbah Surwo datang kembali dan mencoba untuk meredam amarah warga. Mbah Surwo sebagai orang yang netral tidak ingin berpihak kemanapun, dan untuk membuktikan semua itu di sini Mbah Surwo memberikan solusi, yaitu dengan mengadakan sumpah pocong. Nuning harus melakukan sumpah pocong sesuai kesepakatan warga. Akhirnya sumpah pocong itu harus dilakukan. Pak De Sentot bersama Ibu Ajeng istrinya datang untuk menemui Mbah Surwo. Kedatangan Pak De terkait sebuah sumpah pocong yang akan dilakukan kepada Nuning. Pada malam harinya acara sumpah pocong pun segera dimulai. Sementara Rahayu kembali ke musola itu lagi. Mbah Surwo berkata kepada Nuning, "Saya bersumpah tidak melakukan santet. Kalau memang saya melakukannya, saya akan mati mendadak." Setelah meringkar sumpah itu, tiba-tiba Nuning seperti dibawa ke alam berbeda. Dia kembali ke rumah semedi terdahulu yang kini menjadi musola. Seperti biasa, setiap sholatnya Rahayu selalu didatangi oleh makhluk dari bangsa jin. Namun kini kemampuan yang dimiliki Rahayu mulai terlihat. Rahayu bisa mengendalikan para jin yang ada di sana untuk bersujud kepada dirinya. Lalu terlihat ada sesuatu yang mulai merasuki ke dalam tubuh Rahayu. Rahayu masih terpengaruhi oleh omongan Mbah Surwo. Kalau Pak De Sentot ingin menguasai seluruh harta mendiang ayahnya, Nuning cukup bersabar menghadapi tuduhan Rahayu dan sebisa mungkin menjelaskan tujuan meninggalkan atau menjual ruko ini. Mereka bisa menghindari dari gangguan para jin yang jahat. Nuning juga bercerita kalau dia sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan semedi dengan praktik pengobatannya itu. Harus diakui memang pengobatan pesugihan penglaris yang dilakukan semedi sangatlah manjur untuk menangani para pasiennya. Namun harus digarisbawahi, pengobatan yang dilakukan semedi melalui jalan kemusyrikan, yaitu dibantu oleh para jin, tidaklah gratis. Akan ada sesuatu hal yang harus dikorbankan. Saat sumpah pocong itu berlangsung, Nuning diperlihatkan kalau para jin itu memburu dirinya. Ternyata para jin membantu semedi karena ada imbalan, yaitu istri semedi sendiri yang akan menjadi tumbal. Itulah alasan kenapa ibu kandung Rahayu dulu meninggal dengan cara yang aneh. Rahayu lalu bertanya, lantas kenapa Nuning masih selamat sampai dengan sekarang? Nuning menjawab, karena para jin itu tunduk kepada Rahayu, dan ketika Nuning menyebut kata-kata iblis, Rahayu berubah matanya menjadi menghitam. Di sini alasan kenapa Rahayu menuduh padenya ingin menguasai harta kekayaan bapaknya, karena pada saat kejadian itu Ayu melihat Pade berbicara kepada seseorang yang terluka. Ayu tahu pipi orang itu terluka karena bekas luka gigitan Rahayu. Keadaan semakin memburuk, di mana kini si iblis sudah mulai sering merasuki Ayu. Di dalam mulut Rahayu mengeluarkan seekor ular, di mana ular itu menghampiri Nuning bersama Aji. Nuning tahu kalau itu adalah santet dari si iblis. Nuning yang melihat ular tersebut melilit ke tubuhnya Aji. Disinilah Rahayu sadar. Kembali dalam penglihatan Nuning, dia sedang melawan ular tersebut. Ayu datang mencoba untuk menghentikan
menghentikan ibunya, namun Ayu didorong hingga dia pun terbentur. Setelah ular itu benar-benar sudah tewas, dia baru tersadar kembali. Nuning terkena sihir, seolah-olah dia tadi sedang melawan ular. Namun pada kenyataannya dia membunuh anaknya sendiri. Rasa penyesalan dan putus asa mulai timbul dalam hati Nuning. Itu kini dimanfaatkan kembali oleh si iblis. Mudah bagi si iblis untuk mempengaruhi pikiran Nuning. Nuning diperlihatkan sesosok semedi yang akan membawa dirinya diarahkan untuk melakukan pundir, dan pada akhirnya Nuning pun tewas. Di saat itu juga tersisa kini tinggal hanya Rahayu, Pade dan Bu Ajeng membawa Rahayu ke pondok pesantren milik Pak Sentot. Pikiran Rahayu memang sudah kotor. Dia masih saja menganggap kalau Pade mengincar harta kekayaan bapaknya, yang padahal seberapa besarnya harta kekayaan bapaknya tidaklah sebesar apa yang dipunyai oleh Pade Sentot yang mempunyai segalanya. Pembersihan pun dimulai untuk meruqyah Ayu. Pade dengan beberapa santrinya datang kembali ke musola mencari pemicu apa sebenarnya yang ada di sana. Pade menemukan adanya sebuah bungkusan yang tersimpan di atas atap musola, dan ternyata bungkusan itu adalah guna-guna, di mana terlihat ada foto Rahayu. Lalu terungkaplah kalau semua ini dilakukan oleh Simbah Surwo. Pade juga mengambil kembali tongkat ular itu pada malam hari bersama para santri yang dipimpin langsung oleh Pade Sentot untuk melakukan ruqyah kepada Rahayu. Pada saat itu Rahayu melihat ada seseorang yang luka di pipinya. Mengingat Rahayu kepada tragedi yang menimpa kepada ayahnya, Rahayu yang diselimuti dendam membuat dia mudah untuk dikendalikan iblis. Dia menolak untuk diruqyah. Puncaknya ketika Pade menjatuhkan tongkat ular itu. Rahayu ingin tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya. Awalnya Rahayu menuduh Pade Sentotlah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya, karena dia melihat Pade bersama orang itu. Namun Pade membantah tuduhan tersebut, dan di sini semua terbongkar kalau ternyata Mbah Surwo yang menjadi dalang di balik semua ini. Semua karena persaingan antar sesama dukun. Mbah Surwo merasa tersaingi atas kemampuan yang dimiliki Semedi. Semua langganan pasien berpindah kepada Semedi, padahal Semedi sendiri sebenarnya adalah murid didiknya Mbah Surwo. Lalu Mbah Surwo merencanakan untuk melenyapkan Semedi. Dia mengajak dua orang dalam rencana tersebut, dan salah satu dari mereka adalah Wahid, anaknya Pade Sentot sendiri. Mbah Surwo tahu kemampuan yang dimiliki oleh Rahayu. Di sini dia akan memanfaatkan Rahayu untuk dijadikan pembantu untuk para pasiennya nanti. Setelah tragedi itu, Wahid sangat menyesali atas perbuatan mereka yang sudah mengikuti rencana tersebut. Dia sendiri tidak tahu kalau Mbah Surwo berencana untuk membunuh Semedi, dan bukan Wahid yang melakukan pembunuhan itu. Dia hanya menghalang Rahayu. Pada saat itu terlihat kini Wahid kerasukan. Dia datang menghampiri dan langsung menyerang ayahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan Wahid pada saat itu, hingga akhirnya Pade Sentot pun tewas. Begitu juga Wahid yang sudah mulai putus asa dan hilang harapan, berakhir dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan terakhir, iblis yang merasuki Rahayu menyerang Ibu Ajeng, tapi Ibu Ajeng berhasil menghadang dan membacakan ayat kursi kepada Rahayu. Iblis itu pun keluar, dan tak lama Rahayu tersadar kembali. Sekian film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.